kalau di dalam satu rumah baru satu yang divaksin, tapi padahal di situ ada 5 orang yang lain yang harusnya divaksin. Itu kan sama saja, sehingga hal yang berkaitan, oh yang satu sudah imun tapi yang lainnya belum. Terus akhirnya kalau yang satu kena, bisa jadi menular kepada yang lain, sehingga tidak menyelesaikan masalah. Prof, ada beberapa berita yang menyebutkan seringkali ada perbedaan data antara daerah dengan pusat begitu. Apa yang menyebabkan ini terjadi begitu? Data tersebut, ya memang kadang-kadang datanya itu berbasis tidak tersentralisir. Masing-masing tempat mempunyai pendataan masing-masing. Dan kalau saya lihat memang di lapangan misalnya yang dilakukan tuh banyak yang pakainya manual. Baru setelah itu direkap misalnya kayak gitu, dan itu seperti itu. Padahal kan sekarang model online pakai HP aja mudah, tapi ternyata itu belum semua dilakukan seperti itu. Ini saya juga tahunya karena kita melakukan vaksinasi yang zona merah itu bersama dengan beberapa instansi itu, terus ternyata ya masih seperti itu. Makanya yang kami lihat bahwa vaksinasi di lapangan malah cenderung membuat kerumunan, ya toh? Karena orang datang ke situ itu ya belum siap apa-apa. Nah, yang kita lakukan dalam kayak kalau kita melakukan vaksinasi yang dengan drive-thru itu kan berbeda. Makanya drive-thru itu kita kan semua orang sudah online assessment dulu kan, sebelum datang, sehingga memang tidak datang itu terus masih lama, terus akhirnya kemeruyuk di situ banyak orang yang terus kemudian menimbulkan kerumunan. Prof Ova sudah menyebut drive-thru yang juga sekarang menjadi program dari FKKMK. Prof, boleh diceritakan tentang program tersebut? Karena sebelumnya juga ada istilah vaksinasi saumah. Oh, saumah ya. Apa sebenarnya program tersebut gitu? Ya, vaksinasi saumah itu vaksinasi satu lingkungan terdekat ya. Karena kita tahu kalau di dalam satu rumah baru satu yang divaksin, tapi padahal di situ ada 5 orang yang lain yang harusnya divaksin. Itu kan sama saja, sehingga hal yang berkaitan, oh yang satu sudah imun tapi yang lainnya belum. Terus akhirnya kalau yang satu kena, bisa jadi menular kepada yang lain, sehingga tidak menyelesaikan masalah. Nah, konsep yang kita bangun ini adalah konsep satu rumah. Jadi kita mulai dengan memang teman-teman yang bekerja di Sarjito. Jadi orang-orang yang bekerja di Sarjito, misalnya dokter, maka semua istrinya, anaknya dan semuanya itu harus itu di cover. Karena kalau tidak, tentunya akan sulit untuk melindungi tenaga tersebut. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, pendekatan drive-thru itu dilakukan karena kita ingin menghindari kerumunan. Itu sebetulnya awalnya. Jadi kita mulai coba dengan hanya 250. Oh, ternyata kok cepet ya gitu ya. Jadi dengan 250 dan kita memakai Google Form. Jadi sebelum mereka datang, mereka diminta untuk mengisi, sekaligus di situ kan screening, ada pertanyaan-pertanyaan screening. Jadi pertanyaan apakah yang nantinya bisa memisahkan antara orang yang memang aman-aman saja untuk untuk divaksin atau ada masalah. Kalau ada masalah biasanya kita minta untuk ke rumah sakit. Jadi kalau di IGM ya kita ke RSA. Karena kan kalau ada hal-hal yang mungkin komorbid atau segala macam kita minta ke sana gitu. Jadi seperti itu. Awalnya 250, terakhir kemarin 2.200 di GSP waktu hari Sabtu. Dan itu masih akan terus berlangsung? Masih. Prof. Ini hari Senin, Selasa ini tadi juga ada. Tadi 1.000 kalau Senin Selasa itu di sini. Jadi di fakultas karena jumlahnya nggak terlalu banyak. Nanti kita akan lanjutin lagi untuk di GSP lagi. Jadi kadang di sini, kadang di GSP supaya lebih banyak lagi yang bisa dicakup. Dan dengan drive-thru itu bisa mengurangi jumlah tenaga vaksinator juga yang terlibat? Atau vaksinator sebetulnya itu sama aja sih kalau vaksinatornya. Jadi kita kan dengan drive-thru itu dia bisa ada berapa jalur ya. Jadi ada jalur sepeda, misalnya ada 2 jalur sepeda motor.
Nah, untuk masing-masing sepeda ini kan ada vaksinatornya paling nggak ada 2 orang, jadi ada 2 tim gitu loh, sehingga cepat. Ya, ya. Nah, nanti yang mobil ada kanan kiri, jadi kalau yang divaksin satu mobil ada 7, yang memvaksin dari sebelah sana ada sendiri, jadi nggak boleh turun. Ya, ya. Jadi orangnya harus tetap di dalam mobil. Jadi proses screening dan observasinya itu dilakukan sambil jalan, terus jalan, kemudian ya kalau untuk yang motor dia ada disediakan tempat parkir di situ untuk observasi 10 menit sampai 15 menit. Saya kira untuk menghadapi COVID ini kita memerlukan strategi yang sifatnya pencegahan. Satu, memang tetap menjaga patuh terhadap prokes, tapi yang kedua juga kita menjaga supaya imun kita tinggi. Salah satunya adalah dengan vaksinasi. Dan saya kira dengan vaksinasi orang akan menjadi lebih tahan, ya. Apabila dia terkena, dia juga akan mengurangi fatalitas untuk terjadinya kematian. Ya, jadi saya kira kalau diberi kesempatan vaksin. Baik, terima kasih banyak Prof. Ova sekali lagi untuk kesempatannya, semoga selalu sehat. Amin, sama-sama Mas Obed. Ya, selamat melanjutkan agendanya selanjutnya. Ya. Terima kasih, Prof. Sama-sama, terima kasih. Ya. Teman-teman semua, itu tadi perbincangan kita dengan Prof. Ova Emilia, Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Jangan lupa untuk selalu mengikuti acara Polgov Talks dan juga mengikuti media sosial Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM di Twitter, di Instagram, dan Facebook @dpp UGM. Sampai jumpa, terima kasih dan sehat selalu.